jangan tangisi orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal itu sudah sempurna. Dia sudah senang. Kalau orangnya baik, iman dan amal solehnya bagus, maka kematiannya menjadikan istirahat yang panjang untuk dirinya. Kalau iman dan amal solehnya tidak ada, parangai bacilapui dan lain sebagainya, kematiannya menjadikan istirahat yang panjang bagi orang yang dia tinggalkan. Itu aja. Ia manangih, mati manangih. Ya. Nan orang ko lahia awak nyogala, mati awaknya nyogala. Ala 2 kali kan. Nah, jadi ketika roh inilah yang dari Allah. Roh inilah yang kembali kepada Allah. Makanya innalillahi. Ketika orang wafat, rohnya diambil lagi, kembali kepada Allah, transit di alam barzah, jasadnya tinggal jasad, dikembalikan ke tanah, dibawa ke kuburan. Alam barzah tidak bisa terbayangkan. Kalau bahasa Rocky Gerung pun tidak bisa kita abstraksikan kayak Rocky Gerung kan gitu. Tidak bisa kita imajinasikan. Karena tidak bisa kita imajinasikan, rasa takut itu tidak muncul. Karena tidak bisa. Tidak bisa terimajinasi. Tidak imajinatif. Sehingga tidak bisa ada lay takui sama petir. Karena petir. Bakok takui. Karena nampak. Kalau sesuatu yang kita tidak nampak, tidak bisa meninggalnya. Alhamdulillah dilawi meninggalnya lay dapat azab kubur aja. Orang meninggal dan maaf Danau Toba kemarin. Lay Ustaz, lay di Danau Toba tawa namanya lay ada dapat azab kubur aja. Alhamdulillah lay selamat, ya kan? Kita tidak bisa melihat mereka karena mereka berada di alam barzah. Dimensi yang tinggi, dia bisa lihat kita, kita tidak bisa lihat dia. Makanya berulang kali Nabi berkata, jangan permalukan orang yang sudah meninggalkanmu dengan perangaimu yang ada di sini. Wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Yang saya hormati sahibul bait, yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Baitus Salam, Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam konteks berbagi duka. Kece ulama itulah bedanya antara duka dan suka. Kalau duka dibagi makin mengecil. Kalau suka dibagi makin membesar. Kalau duka dibagi makin ketek, makin saketek. Kalau suka dibagi makin banyak. Kalau barale orang, kalau ya saketek yang tibo, ndak enak. Pesta 2 orang ndak enak. 5 orang makin enak. 10 orang makin banyak yang pesta, makin meriah. Itu suka. Makin dibagi makin banyak. Kalau duka, makin dibagi makin sedikit. 1 orang yang merasakan duka besar rasanya. 5 orang mulai sedikit. Makin banyak yang merasakan duka, makin mengecil duka itu. Nah, kami semua, saya di sini mewakili yang diberikan amanah oleh pengurus Masjid Baitus Salam, walaupun tidak pernah bertemu dengan almarhum, kami hadir di sini dalam konteks berbagi duka, agar duka Ahlul Bait, Sahibul Bait dan Sahibul Musibah bisa mengecil. Dari itu Bapak Ibu.
Kematian di dalam Quran itu disebut dengan yakin. Ini aneh. Kata dalam Quran melambangkan kematian itu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kenapa kematian dalam Quran tidak disebut dengan maut tapi dengan yakin? Itu karena tidak ada perkara yang orang sepakat kecuali kematian. Coba tanyalah, Allah ada atau tidak? Berdebat orang, Pak. Orang berbeda pendapat, Ibu. Orang Islam mengatakan Allah ada, tapi orang yang bukan Muslim mengatakan Allah tidak ada. Nabi Muhammad Rasul atau tidak? Orang Muslim mengatakan Nabi Muhammad itu Rasul, tapi orang non-Muslim mengatakan tidak. Ya. Tuhan ada enggak? Tuhan itu berkuasa enggak? Orang beragama mengatakan Tuhan itu berkuasa. Orang komunis mengatakan Tuhan itu tidak ada, tidak berkuasa. Semuanya berdebat orang. Kecuali satu hal. Apa tuh? Awak tanyain ke orang, manusia mati enggak? Orang komunis, orang paham agama, tidak mengerti agama, orang Arab, orang Amerika, yang rambutnya coklat, yang rambutnya pirang, semua pasti mengatakan iya, manusia mati. Tidak ada perdebatan di situ. Makanya kematian itu disebut dengan yakin. Hanya saja Bapak Ibu, orang berbeda pendapat tentang bagaimana setelah mati. Ini perbedaan pendapatnya, Pak. Orang yang tidak yakin dengan agama mengatakan kematian itu akhir dari segalanya. Itu Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu mengisahkan tentang cerita seorang filosof. Ada seorang cerdik pandai, orang cerdik pandai filosof. Suatu malam filosof ini menggali kuburan raja. Jadi ada raja yang sudah mati, meninggal, dikubur. Nah filosof ini, orang cerdik pandai ini, malam-malam digalinya kuburan raja yang sudah meninggal itu. Ketahuan oleh prajurit, ditangkap, dihadapkan ke putra mahkota. Apa kata putra mahkota anak raja tadi? Kenapa kamu gali kuburan raja, kuburan ayah saya? Rajanya namanya Iskandar Makedonia. Iskandar Makedoni. Itu seorang raja di daerah Makedonia, daerah Irak. Kenapa kamu gali kuburan ayah saya? Kata anak raja ini kepada filosof. Apa jawab filosof? Saya gali kuburan ayah Anda karena saya ingin tahu apa bedanya raja yang mati dengan rakyat biasa yang mati. Kemarin saya sudah gali kuburan rakyat biasa, sekarang saya gali kuburan raja. Apa yang kamu dapat? Kata putra mahkota. Sama saja. Tubuhnya sama-sama hancur. Tulangnya sama-sama berserakan. Cacing di tanah tidak membedakan antara raja dan rakyat biasa. Tubuh sama-sama hancur, sama-sama dimakan ulat, habis perkara, tidak ada bedanya. Gitu. Saya kira berbeda. Ternyata cacing tidak pilih-pilih. Dari sinilah lahir, karena tadi seorang filosof tadi, lahir namanya filsafat eksistensialisme. Itu suatu, kalau saya di kampus itu filsafat eksistensialisme itu suatu pemahaman yang meyakini adanya wujud. Jadi yang ada kini kok nikmatilah karena kalau Allah mati selesai. Nah, itu. Kematian itu mengakhiri segalanya. Itu Bapak Ibu pendapat orang-orang yang tidak mempercayai agama. Tetapi yang kedua ada pendapat orang yang percaya dengan agama, percaya dengan Tuhan. Pendapat ini justru kebalikannya, bahwasanya kematian itu adalah awal dari segalanya.
hidup yang sebenarnya dimulai bukan ketika nafas berhenti, tapi hidup yang sebenarnya dimulai itu justru ketika nafas berakhir. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dikatakan oleh Injil, oleh Zabur, oleh Taurat, oleh Quran. Kabaduto nabi-nabi itu kawa. Apa bu? Mungkin nabi-nabi itu baduto kawa? Tidak mungkin. Jadi kita sebagai orang beragama justru meyakini kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Itu perbedaan pendapat. Hanya saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah ada perbedaan pendapat ini, tentu di banyak kajian Pak, kajian takziah, banyak orang bertanya kamu Ustaz, mati itu sakit atau enggak? Itu pertanyaannya Pak Bu. Tentu saya tidak bisa menjawab karena saya belum merasakan. Yang mati pun tidak pernah hidup dan menceritakan kepada saya. Tetapi ulama mengatakan sakit atau tidak sakitnya sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, faktor luar. Saya kasih Bapak Ibu contoh. Kalau saya ambosai jari telunjuk ambokah, saya silet, sakit enggak Pak? Sakit Bu? Pak. Sakit. Saya kasih jeruk nipis, sakit enggak? Wah, padiah pakai enggak. Kalau saya kasih bius, sakit. Enggak sakit? Enggak terasa. Jeruk nipis dan bius mempengaruhi sakit, ya enggak? Jeruk nipis dan bius itu faktor eksternal dari sakit. Ya kan? Jadi sakit dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ulama-ulama yang membahas tentang kematian sepakat. Sakit atau tidak sakitnya kematian itu dipengaruhi oleh faktor luar, faktor eksternal. Dan faktor eksternalnya adalah iman dan amal soleh. Orang yang punya iman dan amal soleh, kematiannya tidak sakit. Orang yang tidak punya iman dan amal soleh, kematiannya sakit. Itu Pak Bu, kata ulama. Pertanyaannya, iman dan amal soleh ini satu atau dua? Iman dan amal soleh sama atau berbeda? Kalau saya berkata kepada Bapak Ibu, saya melihat Muhammad Abduh, satu orang atau dua orang? Saya melihat Muhammad Abduh, satu orang atau dua orang? Satu orang. Kalau saya berkata saya melihat Muhammad dan Abduh, satu atau dua? Dua. Iman dan amal soleh, satu atau dua? Dua. Jadi antara iman dan amal soleh itu berbeda. Tidak cukup hanya beriman, tapi harus amal soleh. Ada orang yang beriman, ke masjid rajin, sembahyang duha rajin, sembahyang tahajud rajin, tapi parangai baci lapui. Ya? Goro ndak datang, orang sakit tidak dijenguk. Ya? Imannya bagus, amal solehnya tidak ada. Sebaliknya ada orang yang amal solehnya banyak. Apa contoh? Orang-orang kafir itu banyak amal soleh, banyak zakatnya banyak, banyak suka memberi, tapi sholat tidak, puasa tidak, zakatnya ratusan juta. Amal solehnya ada, tapi imannya tidak ada.
yang dituntut dalam Quran yang mempengaruhi sakit kematian itu adalah iman dan amal soleh. Saya pernah bertanya kepada kawan-kawan yang sekolah di kedokteran. Mungkin Bapak Ibu ada yang sekolah di kedokteran. Apa katanya? Karena saya bidang agama. Kenapa orang takut mati? Padahal kematian itu dari perspektif ilmu kedokteran, manusia itu mengalami kematian setiap hari. Kematian itu adalah hal yang paling sering dilakukan oleh manusia. Rambut kalau ala putih, itu ala tanda rambut ila mati. Awak pe Jumatan, Pak, awak potong kuku yang panjang, tu kuku tu ala mati. Setiap hari kata orang-orang kedokteran, dalam tubuh kita ini ada ratusan ribu sel yang mati. Jadi kita ini akrab dengan kematian. Saya cocokkan dengan pelajaran yang saya baca di dalam bidang agama. Ternyata memang benar, bahkan setiap hari ada pekerjaan yang kita lakukan dan pekerjaan itu sangat enak, di dalam agama disebut dengan mati. Apa tuh? Lalu. Ya. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar doa sebelum tidur itu, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Kita tidur. Tidak dengan namamu aku tidur, tapi dengan namamu aku mati. Bangun tidur, doanya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah tadi malam mematikanku. Jadi doa tidur itu doa mati. Bedanya di dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Jauzi dikatakan yang tidur itu rohnya dikembalikan. Yang mati itu tidak dikembalikan. Pertanyaan saya, enak tidak tidur? Enak tidur? Coba Bapak Ibu dengar pendapat Ibnu Khaldun. Ini seorang filosof Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah, apa katanya? Kalau Anda lelah bekerja lalu Anda tidur, itu enak. Namun ada yang lebih enak daripada itu. Ketika Anda lelah dengan masalah kehidupan dunia, Anda mati. Itu lebih enak daripada Anda lelah bekerja, Anda tidur. Itu bukan kata saya, itu kata seorang cendekiawan muslim terkenal filosof Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi ada yang lebih enak daripada tidur, yaitu kalau kita letih dengan kehidupan dunia ini, kita mati. Lagi cek kawan-kawan, latihan minyak goreng mahal, latihan lado mahal, ekonomi tambah meningkat, politik tidak menentu, banyak orang munafik. Letih dengan dunia ini, kita mati. Itu lebih nikmat daripada lelah Anda tidur, kata Ibnu Khaldun begitu. Saya malam ini tidak ingin menasehati Bapak Ibu untuk cepat mati. Karena orang yang paling baik itu orang yang panjang umurnya, banyak amalnya. Nah, jadi jangan kecian, berarti rancak kematian itu sanang. Nah, ya. Makanya saya ketika mengajar di kampus, saya itu baca banyak orang, saya menolak banyak orang yang mengatakan kematian itu menyakitkan. Dalam Quran itu ada wan-nazi'ati naz'a wan-nasyitati nashta. Ada malaikat yang mencabut nyawa Anda dengan paksa, tapi ada malaikat yang datang lalu berkata, ayo kita pergi ke tempat Tuhan yang maha mulia. Lalu dia ajak kita. Seperti kita lelah, masuk ke dalam kamar, iduan baliang angin, aduan ke badan, sajuk nak.
alam hilang lah takaluk sawa. Ya kan? Ada begitu. Itu dari perspektif ilmu kedokteran dikaitkan dengan agama. Sekarang kita lihat dalam Quran, Bapak Ibu, dalam Quran. Dalam Quran, semua kata yang digunakan untuk menyebut kematian itu tidak ada yang menakutkan dan tidak ada yang negatif. Satu contoh. Kematian itu dalam Quran disebut dengan wafa. Apa Pak Bu? Wafa. Wafa itulah yang diambil oleh bahasa Indonesia menjadi wafat. Nah, jadi orang Indonesia ini memang suka mencuri. Dan paling banyak kata dicuri itu dari kata Quran. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Wakil Rakyat Ru'yah itu bahasa Quran semua. Kursi ini bahasa Quran, kursiyun, jadi kursi. Semuanya banyak dicuri dari, termasuk wafat. Wafat itu dari bahasa Quran. Orang yang mati dalam Quran disebut dengan wafa. Wafa itu Bapak Ibu artinya sempurna. Apa Bapak Bu? Orang yang mati, orang yang sempurna. Saya mau jelaskan. Bersabar Bapak Ibu mendengar, ini penjelasannya tidak sederhana. Kenapa sempurna? Saya kasih contoh. Mata. Ada mata. Kita punya mata. Sejak kapan kita punya mata? Sejak dalam janin ada mata. Ada mata. Sempurna mata kita dalam janin ibu? Tidak. Kita lahir jadi bayi sempurna mata? Tidak sempurna. Sekarang sudah sempurna dewasa mata kita. Sudah sempurna mata kita. Kini, Allah sempurna mata Pak. Sempurna. Yang sempurna siapa? Coba yang sempurna matanya. Bagi yang sempurna matanya saya mau tanya, bisa lihat malaikat? Bisa lihat sorga? Tidak sempurna berarti. Kalau bapak ibu mati, bapak ibu bisa lihat malaikat. Bapak ibu bisa lihat sorga, lihat neraka. Bahkan walaupun ulama berbeda pendapat, bapak ibu bisa lihat Allah. Karena Allah itu puncak kegaiban. Orang yang tinggal di surga Firdaus bisa lihat Allah. Itu syaratnya mati. Makanya dalam Quran dikatakan fabasarukal yaumal jadid. Hari kematianmu kami jadikan penglihatanmu sempurna. Kita bisa lihat roh. Kita bisa melihat orang-orang yang mendahului kita yang sekarang di alam barzah. Kita lihat. Mata kita sempurna. Kematian menyempurnakan kita. Pengalaman saya, Emak Mbo sebelum wafat, Emak Mbo tu, acok mengecek, Nggi, ada nenek datang tuan, dia rancak nenek datang tuan, nenek mula meninggal. Dia nyujak rancak baju, nenek lah meninggal mak. Tapi ya ada teman saya ibunya sedang sakit di Yosudarso. Di atas Yos itu kan di dinding kan ada dinding ini. Dinding apa macam ada burung, wah indah burung itu, ada taman katanya. Bu, itu nak burung kok loteng macam. Tapi matanya sudah sempurna. Dia sudah bisa melihat orang-orang yang dulu mendahului dia. Dia sudah melihat hal-hal yang kita orang yang masih lama ini ajalnya tidak bisa lihat. Karena penglihatannya mulai sempurna. Karena ajalnya sudah. Maka itu yang dikatakan fabasarukal yaumal jadid. Ya. Biko kalau apa ibu ada nama lihat sesuatu biko pakai jalan. Daki oleh kemana. Ya, itu saya katakan itu sebagai sebuah kajian akademis. Penglihatan Anda sempurna, pendengaran Anda sempurna, penciuman Anda sempurna, kenikmatan Anda sempurna. Sekarang kita bisa makan, bisa minum, tapi harus karajo.
Ya Pak, ndak karajo ndak makan. Nanti Bapak Ibu kalau berada di surga, makan, minum, ndak usah kerja. Tidak usah sholat, ndak ada sholat di surga. Mukallaf itu ndak ada lagi, tidak ada sholat subuh, tidak ada sholat, tidak ada puasa Ramadan, semuanya menikmati. Sholat subuh kan payah Pak, jago pagi adanya kan, payah adanya. Ramadan puasa adanya kan, payah. Ndak ada lagi itu, kata Nabi. Semuanya nikmat. Itu kenikmatan yang sempurna di surga. Apa syaratnya? Apa syaratnya Pak? Mati. Iman dan amal soleh itu, tapi yang paling itu mati. Ibu bapak iman bagus, amal soleh bagus, tapi kalau tidak mati-mati, tidak bisa. Tidak bisa. Ya? Makanya itu saya sering katakan, itu saya pernah baca riwayat Nabi sakaratul maut. Itu Nabi sebelum sakaratul maut dikisahkan oleh Aisyah, dia didatangi oleh 2 orang malaikat. Pertama malaikat Jibril, kedua malaikat maut. Jibril ini sudah sering ketemu, malaikat maut ini belum. Jadi Nabi tahu. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, kamu datang ke sini untuk melaksanakan tugas atau untuk berkunjung?" Malaikat maut menjawab, "Terserah engkau wahai kekasih Allah. Kalau engkau mau, aku datang berkunjung. Kalau engkau mau, aku datang melaksanakan tugas." Diberikan. Kata Nabi, saya mau tanya Jibril, bagaimana Jibril? Apa jawab Jibril? "Terserah engkau wahai kekasih Allah. Kalau engkau mau, engkau bisa tinggal di dunia ini selamanya. Kalau engkau mau, engkau bisa ikut dengan kami ke tempat Allah yang maha tinggi." Itu yang disampaikan oleh Aisyah. Rasulullah menatap wajah Aisyah lalu berkata, "Ana ila rafiqil a'la." Saya mau pergi ke tempat temanku yang maha tinggi. Itu. Jadi Nabi itu pada saat itu menyebut Allah itu teman. Saking dekat, saya mau pergi ke temanku yang maha tinggi. Nabi itu diberikan pilihan untuk tetap berada di dunia atau mati. Dia tahu ini tidak sempurna. Dia pilih yang sempurna. Itu wafat. Bagus nggak itu? Wafat. Jadi saya sering katakan kepada orang yang dapat musibah, khususnya kematian ini, jangan tangisi orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal itu sudah sempurna. Dia sudah senang, sudah sempurna. Tangisi kita yang belum meninggal ini. Kita ini bagaimana ini belum sempurna kita ini. Ya. Itu satu. Ada juga Bapak Ibu, kematian itu dalam Quran disebut dengan ajal. Lagi-lagi ajal. Ajal itu dari bahasa Quran, Pak. Ajalun. Dicuri oleh bahasa Indonesia. Suka mencuri orang Indonesia ini. Dicuri oleh orang Indonesia, ajal. Ajal itu dari bahasa Quran ajalun. Ajalun itu artinya batas. Apa Pak Bu? Positif atau negatif? Nikmat atau tidak nikmat? Saya tanya. Kalau awak puasa, batasnya bila? Maghrib. Maghrib Pak ya. Jam 6:15 maghrib. Taruhlah. Jam 6:05 kita sudah duduk di meja makan. Allah badu adua TS. Allah bakicau-kicau kolak. Apa dalam hati kita? Bilol azan. Kita menambahkan batasnya. Azan, Allahu Akbar. Kita ambillah tiba batasnya. Kita minum. Nikmat enggak? Batas. Orang kalau sudah sampai pada batasnya, itu nikmat. Ini bapak-bapak yang hobi nonton bola, ya. Misalnya Barcelona lawan Real Madrid. Menang Barcelona 2-0. Peluit 90, prit. Ya. Apa kecil pemain Barcelona? Lega. Kenapa? Sudah sampai batasnya. Ya. Yang hobi MotoGP, Valentino Rossi lah di Mungko.
Lah tiba finish nyangkeknya ondanya. Bako nyangkeknya ondanya. Sudah sampai batasnya, sudah finish. Jadi batas Bapak Ibu itu nikmat. Ajal. Ada yang ketiga yang dibacakan tadi. Pulang kampung. Raji'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang kampung. Kematian itu dalam Quran disebut dengan pulang kampung. Nikmat tak? Nah, tanyakan kepada orang yang rantaunya di Jakarta, tidak bisa pulang, bulan puasa tidak pulang, hari raya tidak pulang, dek covid patang, tanyuan, lain nikmat pulang kampung tu. Iyo nikmat. Ya. Itu beberapa kalimat kata yang disebut oleh Quran melambangkan kematian. Tidak ada yang negatif. Jadi dari sisi ilmu pengetahuan itu positif, dari sisi Quran itu positif, dari sisi hadis tadi riwayat Nabi itu positif. Saya mau terangkan satu hal. Kita lihat dari hadis. Suatu hari Nabi ini duduk di depan beranda Masjid Nabawi. Ada orang wafat digotong. Apa kata Nabi? Mustarihun am mustarahun. Mustarihun am mustarahun. Mustarih itu terambil dari kata rohah yang artinya istirahat. Nah, mustarih istirahat itu dari bahasa Arab. Istirahah. Istirahat itu dari Arab istirahah. Ah, dia ambil dari saya kan. Kata Nabi, ini mustarih atau mustarah? Kata sahabat, apa bedanya Nabi? Apa beda mustarih dengan mustarah? Yang satu ta, yang satu ti. Ya. Kata Nabi begini. Kalau orangnya baik, iman dan amal solehnya bagus, maka kematiannya menjadikan istirahat yang panjang untuk dirinya. Kalau iman dan amal solehnya tidak ada, parangai bacilapui dan lain sebagainya, kematiannya menjadikan istirahat yang panjang bagi orang yang dia tinggalkan. Itu aja pilihan. Kalau kita baik, kematian kita menjadi istirahat bagi kita. Kalau kita buruk, jelek, amalan kita, kematian kita menjadi istirahat bagi orang yang ditinggalkan. Ada orang yang bersyukur atas kematian orang. Ada orang jauh-jauh lah, ada tuh dekat kampung rumah saya itu kan. Acok mancilok, akhirnya tembak polisi mati. Alhamdulillah mati saja tu. Alah aman kampung, alhamdulillah. Orang bersyukur atas kematian kita. Karena kita mati, orang senang, istirahat. Tapi kalau kita baik, iman dan amal soleh kita baik, kita mati, kita wafat, istirahat bagi kita. Jadi Bapak Ibu, saya balik lagi kepada tadi. Tidak usah tangisi yang sudah wafat. Tangisi kita ini yang belum sempurna ini. Kematian kita itu istirahat bagi kita atau istirahat bagi orang yang kita tinggalkan. Cukup sudah ketika kita lahir, kita menangis. Kita lahir, kita menangis. Orang ketawa. Kalau kita baik, nanti kita wafat, kita ketawa, orang menangis. Tapi kalau kita jahat, kita menangis, orang ketawa. Allah lahia menangis, mati menangis. Ya. Nan orang ko lahia awaknya galak, mati awaknya galak. Allah dua kali kan. Nah, jadi ini semangat kita dalam takziah ini. Nasihat untuk saya dan kita semua. Ada satu yang mau saya sampaikan. Ini penting. Ketika orang wafat tadi, itu jasad, itu rohnya diambil oleh oleh malaikat. Dalam kitab Ibnu Jauzi Ar-Ruh tadi, pergi ke alam barzah. Jasadnya kemana? Ke alam kubur. Jadi manusia ini, nah ini kesalahan iblis. Kata iblis, buat apa saya sujud kepada manusia?
Manusia itu dari tanah, saya dari api. Ini pernyataannya itu kalau kita lihat dari sisi filsafat itu tidak logis. Mana lebih hebat, tanah atau api? Mana lebih hebat? Tanah itu menghidupkan, api itu menghanguskan. Mana yang lebih hebat? Hah? Tanah. Ya. Jadi lebih hebat manusia daripada iblis. Iblis pun salah karena beranggapan Adam itu, nenek moyang kita dan kita, itu diciptakan dari tanah. Salah. Kita ini tidak diciptakan dari tanah saja. Kita diciptakan dari dua hal, tanah dan roh. Kalau tanah saja jadi zombie. Ketika Allah sudah membuat dari tanah badan kita, dia tirupkan rohnya. Kata orang kedokteran 120 hari dalam janin. Itu masih mati, ditiupkan rohnya. Ketika kita wafat, jadi kita ini perpaduan antara tanah dan roh. Itu manusia. Ketika roh inilah yang dari Allah. Roh inilah yang kembali kepada Allah. Makanya innalillahi. Ketika orang wafat, rohnya diambil lagi, kembali kepada Allah, transit di alam barzah, jasadnya tinggal jasad, dikembalikan ke tanah, dibawa ke kuburan. Terjadi azab di alam barzah atau di alam kubur? Terjadinya di alam barzah. Terjadi nikmat, terjadi di alam barzah, tempat di mana roh itu dibawa oleh malaikat maut. Kenapa di alam kubur disebutkan dalam Quran? Karena kalau alam barzah, manusia tidak bisa membayangkan. Kalau alam kubur, kita bayang. Mimpi nyawa tuan di dalam kubur dulu, ular datang juga. Ngeri. Kalau alam barzah, tidak bisa terbayangkan. Kalau bahasa Rocky Gerung pun tidak bisa kita abstraksikan, kayak Rocky Gerung kan gitu. Tidak bisa kita imajinasikan. Karena tidak bisa kita imajinasikan, rasa takut itu tidak muncul. Karena tidak bisa. Tidak bisa terimajinasi. Tidak imajinatif. Sehingga tidak bisa ada. Lai takui sama petir. Karena petir. Bakok takui. Karena nampak. Kalau sesuatu yang kita tidak nampak, tidak bisa kita takuti. Karena alam kubur itu nampak, makanya azab itu disebutkan dalam kubur agar manusia bisa mengabstraksikan, agar manusia bisa mengimajinasikan, muncul rasa takut. Padahal sebenarnya itu di alam barzah. Ya. Makanya itu ada orang di mana meninggalnya, alhamdulillah dilawi meninggalnya lai dapat azab kubur aja. Orang meninggal dan maaf Danau Toba kemarin. Lai Ustaz, lai di Danau Toba tambah namanya lai ada dapat azab kubur aja. Alhamdulillah lai selamat, ya kan? Kan gitu. Itu kan logikanya kalau mau diluruskan. Jadi azab dan yang lain itu ada di alam barzah. Kuburan itu lebih banyak manfaatnya untuk orang yang ditinggalkan daripada orang yang meninggal. Orang yang meninggal tuh kalau iman dan amal solehnya bagus, di kuburan di masa dapat nikmat. Orang kafir kalau tidak ada iman dan amal solehnya, tidak ada kafir, di mana di kuburan akan naik azabnya. Jadi karena azab dan nikmat itu ada di alam barzah. Nah, alam barzah itu. Kita masih ada waktu Pak ya, sebentar ya. Sebentar Pak ya. Alam barzah itu terambil dari kata barzakh. Barzakh itu terulang 2 kali dalam Quran. Pertama dalam surat Ar-Rahman. Barzakhul la yabghiyan. Sesuatu pemisah yang tidak bisa tembus. Ambo kasih contoh. Awak tinggal di lawi. Air lawi sama air darat bisa bersatu. Kenapa tidak? Mana yang lebih banyak? Air laut atau air darat? Air laut atau air tawar? Air laut, baik. Mana tempatnya yang lebih tinggi, air laut atau air darat? Yang lebih tinggi air darat.
Walaupun air darat tempatnya lebih tinggi dan sifat air itu mengalir dari atas ke bawah, dia tidak bisa mencampuri air laut karena air laut lebih banyak. Walaupun air laut lebih banyak, dia tidak bisa mencampuri air darat karena air darat lebih tinggi. Makanya dalam Quran dikatakan barzakhul la yabghiyan. Itu dua air itu tidak pernah bersatu. Itu hukum alam kece orang yang tidak percaya Tuhan, tapi kece orang yang percaya Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemisah itu bukan pemisah tembok Cina, enggak. Ada kekuatan alam yang tidak. Nah, kata satu dalam kan dua kali. Yang satu lagi itu barzah yang kita pergi. Ada pemisah antara kita dan orang yang kita tinggalkan. Jadi dia berada di antara pemisah antara dunia dan akhirat. Iko dunia, iko akhirat. Orang barzah itu dia ada di tengah. Dia lihat sorga, dia lihat neraka di depannya. Dia mau pergi ke situ, dia tidak bisa. Seperti air laut tadi, tidak bisa. Dia lihat ke belakang, dia lihat anak cucu yang ia tinggalkan. Dia mau potret lagi ke belakang, dia tidak bisa. Dia ada di tengah. Oleh karena itu secara akademis dalam Quran dikatakan, apakah orang yang melihat itu bisa melihat? Apakah orang yang meninggal itu bisa melihat kita? Bisa. Kita tidak bisa melihat mereka. Karena mereka berada di alam barzah. Dimensi yang tinggi, dia bisa lihat kita, kita tidak bisa lihat dia. Makanya berulang kali Nabi berkata, jangan permalukan orang yang sudah meninggalkanmu dengan perangaimu yang ada di dunia. Orang yang meninggalkan kita itu bisa lihat kita. Dia sedih dengan amalan kita. Dia anak ambola bacakak lo, dia gara-gara sawit 3 hektar tu aja. Alah main polisi lah lapor-laporan lo aja. Ondeh anak ambola lapor-lapor lo, dia gara rumah sapetak tuan deh. Waktu itu nak, lo cakak-cakak. Awak baduonyo tapi bacakak lo. Gitu. Ya? Jangan permalukan orang yang sudah pergi dengan amalan kita di dunia. Oleh karena itu yang kita yang ditinggalkan ini, apa yang baik yang dilakukan oleh almarhum selama ini, lanjutkan. Apa yang tidak baik, perbaiki. Kawan-kawannya yang selama ini ia silaturahimi, lanjutkan silaturahim. Hutang piutangnya, bereskan. Kenapa? Karena dia melihat. Itu yang dikatakan oleh Nuh, oleh Ibrahim, oleh Musa, oleh Isa, oleh Hud, oleh Muhammad. Sepakatkah Nabi itu berdusta kepada kita, Nabi-Nabi itu? Tidak mungkin mereka berdusta. Itu yang dikatakan oleh Quran, oleh Taurat, oleh Injil. Sepakatkah kitab itu bohong? Tidak mungkin. Jadi ini poinnya Bapak Ibu. Ini mungkin pesan kepada sahibul bait ya, tentang bagaimana situasi. Buat bangga, buat almarhum bangga dengan kesuksesan Anda. Jangan permalukan dengan cekcok dan perangai Anda yang memalukan, karena bukan hanya ahlul bait, kita yang sudah banyak yang ditinggalkan oleh orang. Nah, itu saja. Jadi poinnya tadi, tidak usah tangisi yang sudah meninggal karena dia sudah sempurna. Tangisi kita yang belum sempurna, bagaimana langkah kita untuk sempurna. Ya. Ini saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maaf agak lama sedikit. Semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza anafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.